Shalom, terima kasih adik-adik semua atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang gaya. Nah, menurut adik-adik, apa itu gaya? Sebelum kita mendefinisikan gaya, baiknya kita melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, tariklah sebuah buku di atas meja. Yang kedua, doronglah sebuah buku di atas meja. Dan yang ketiga, lengkungkanlah sebuah buku. Nah, apa yang terjadi ketika adik-adik melakukan kegiatan di atas atau kegiatan tersebut? Nah, ketika adik-adik menarik buku, maka buku akan tertarik. Dan ketika adik-adik mendorong buku, maka buku akan terdorong. Dan ketika adik-adik melengkungkan buku, maka buku pasti akan melengkung. Nah, dari sini dapat kita definisikan apa itu gaya. Jadi, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan benda. Jadi, seperti kegiatan yang tadi sudah dilakukan, ketika kita memberi dorongan, ketika kita memberi gaya dorong, maka buku akan terdorong, dan ketika kita memberikan gaya tarik pada buku, buku akan tertarik, dan ketika kita melengkungkan buku, maka buku juga melengkung. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu sebagai bentuk dari definisi gaya atau dari gaya itu sendiri. Nah, gaya itu merupakan besaran vektor karena gaya memiliki besar atau nilai dan arah. Satuan gaya dalam SI adalah Newton dan dalam CGS adalah Dyne. Nah, untuk 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dyne. Tapi yang biasanya kita pakai yaitu Newton. Jadi untuk satuan gaya Newton dan juga Dyne, tapi yang seringkali atau yang akan kita pergunakan di sini adalah Newton. Jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya magnet, ketiga ada gaya gravitasi bumi, keempat ada gaya mesin, kelima ada gaya listrik, dan keenam gaya pegas. Jadi dari jenis-jenis gaya ini atau dari keenam gaya ini merupakan gaya yang dapat kita lihat dari penyebabnya. Jadi jenis-jenis gaya berdasarkan penyebabnya ada 6: gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, dan gaya pegas. Melukis gaya, adik-adik bisa lihat ada gambar O, ada titik O dan titik F, kemudian di antara titik O dan F ada sebuah anak panah. Nah, titik O ini dinamakan titik pangkal dan titik F ini dinamakan titik ujung. Panjang garis OF ini disebut sebagai nilai atau besar dan arah gaya. Ulang sekali lagi. Untuk titik OF ini disebut sebagai nilai atau besar dan arah gaya. Nah, kita masuk yang berikut, resultan gaya. Yang pertama, resultan gaya untuk gaya segaris dan searah. Oke. Itu resultannya dapat kita tulis secara matematis. R sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Resultan gaya untuk gaya segaris dan berlawanan arah. Gaya segaris dan berlawanan arah. Itu resultannya R sama dengan F2 dikurangi F1. Contoh soal 1, dua gaya yaitu F1 15 Newton dan F2 10 Newton arah ke kanan yang bekerja pada sebuah benda. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Jawab, diketahui F1 15 Newton, F2 10 Newton. Ditanya resultan atau R, dijawab R sama dengan F1
ditambahkan dengan F2, di mana F1 15 Newton tambah F2 10 Newton, maka resultannya adalah 25 Newton dan arahnya ke kanan. Yang kedua, 3 buah gaya yaitu F1 25 Newton arah ke kanan, F2 15 Newton arah ke kanan, dan F3 30 Newton arah ke kiri yang bekerja pada sebuah benda. Berapakah resultan gaya yang bekerja dan ke arah mana benda tersebut bergerak? Jawab, diketahui F1 25 Newton, F2 15 Newton, F3 30 Newton. Ditanya resultan atau R, dijawab. Langkah yang pertama yang kita buat adalah menjumlahkan gaya yang searah. Nah, gaya yang searah yaitu F1 dan F2. Jadi R sama dengan F1 tambah F2, di mana F1 25 Newton dan F2 15 Newton. Maka resultan untuk gaya searahnya menjadi 40 Newton. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa resultan gaya untuk arah ke kanan menjadi 40 Newton. Dan yang kedua, kita sudah mendapatkan 2 buah gaya, satunya arah ke kanan, satunya arah ke kiri. Nah, karena dia berlawanan arah, maka kita kurangi. Nah, untuk yang menjadi F1 di sini adalah hasil sebelumnya 40 Newton. Jadi resultan gayanya adalah F1 dikurangi F2, di mana F1 40 Newton, F2 30 Newton, dan resultannya menjadi 10 Newton dan bergerak ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena gaya pada arah ke kanan lebih besar daripada gaya pada arah yang bergerak ke kiri. Gaya gesek. Gaya gesek yang pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi pada saat benda belum bergerak. Gaya gesek statis, gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak. Jadi ketika benda itu diam, maka terjadi gaya gesek statis atau benda tersebut mengalami gaya gesek statis. Kedua, gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini gaya gesek yang terjadi pada saat setelah benda bergerak. Jadi setelah benda bergerak, maka terjadi gaya gesek kinetis. Jadi antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis itu bedanya adalah gaya gesek statis terjadi pada saat benda diam, gaya gesek kinetis terjadi pada saat benda mulai bergerak. Nah, dalam gaya gesek kinetis ini atau gaya gesek yang terjadi pada saat benda bergerak ini, dalam kehidupan sehari-hari ada juga yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, untuk cara mengatasi gaya gesek kinetis yang merugikan, itu contohnya dapat kita lihat seperti pesawat dan kereta api. Nah, untuk desain dari pesawat dan kereta api itu didesain sedemikian rupa sehingga pada saat bergerak dengan kecepatan yang tinggi, pesawat ataupun kereta api itu tidak hancur. Jadi gesekan yang terjadi antara pesawat ataupun kereta api dengan udara diperkecil. Oke, sehingga pesawatnya tidak menjadi hancur. Massa dan berat. Apakah massa dan berat itu sama, adik-adik? Baik, kita lihat. Massa benda. Massa benda itu ukuran banyak materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa satuannya kilogram. Massa diukur dengan neraca. Massa adalah besaran skalar. Jadi massa hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Ya, berat. Berat adalah besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Berat satuannya Newton, biasanya diukur dengan dinamometer, dan berat adalah besaran vektor dan arahnya selalu ke pusat bumi. Kenapa dia ke pusat bumi? Karena berat selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Secara matematis, berat dirumuskan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah berat yang satuannya Newton, M adalah massa yang satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Shalom.
Nah, sampai bertemu di pertemuan yang berikut. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Terima kasih.